kebanyakan manusia ini adalah berbuat dulu, mikir belakangan. Berbicara dulu, mikir kemudian. Ini yang biasa menyebabkan blunder-blunder, kesalahan-kesalahan terjadi. Maka pesan saya pada teman-teman, berpikirlah sebelum bicara dan sebelum bertindak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman VTuber semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat yang tiada bisa kita hitung ini, sehingga setiap kegiatan kita bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita doakan juga teman-teman yang mungkin sedang sakit supaya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar ya. Teman-teman yang sedang sedih diberikan penghiburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga lepas dari rasa sempit di dalam hati. Teman-teman, kita tentu ingat bagaimana kemarin ya, tadi malam dihebohkan ya, di grup-grup itu dihebohkan dengan cooling down-nya mandataris VTube ya. Dan saya sudah menyampaikan bagaimana sebaiknya kita menyikapi itu ya. Dan sebaiknya seperti apa kita sebagai member VTube ini. Tiba-tiba hari ini kita dapati kehebohan lainnya, di mana ada posting menunjukkan adanya surat panggilan dari Bareskrim Polri ya kepada salah satu diamond VTube ya, Pak Miftahul Ulum di Banyuwangi untuk hadir menyampaikan keterangan. Teman-teman, yang seperti ini memang riskan untuk dijadikan bahan gorengan. Saya sudah mendapati sebuah posting, meskipun saya mendapatkan screenshot sedikit, di situ menyebutkan bahwa salah seorang tersangka sudah dipanggil. Jadi ada framing di sini. Ada framing di mana Pak Miftahul Ulum ini dikatakan sebagai tersangka, padahal surat panggilan itu menyatakan untuk dimintai keterangan. Jadi tidak ada penyebutan status beliau sebagai apakah saksi ataukah sebagai apalagi tersangka, itu belum ada. Artinya surat itu barulah awal dari proses penyelidikan terhadap kasus yang memang dilaporkan oleh Mayoni ya. Kita tahu yang melaporkan adalah Mayoni. Teman-teman, saya ingin sedikit mengomentari bagaimana hukum ini berjalan. Tujuan dari diadakannya hukum ya, ini teman-teman mesti berangkat dari situ, bahwa hukum ini ada, hukum ini disusun, hukum ini diundangkan, itu
tujuannya untuk mengadakan ketertiban di dalam kehidupan dan pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban akan terpelihara, terjaga. Hukum bersifat memaksa, ya, sehingga hukum ketika diterapkan dia akan mengatur tingkah laku manusia, tingkah laku di dalam masyarakat. Manusia itu yang menjadi bagian dari kehidupan masing-masing pribadi yang diatur di dalam oleh hukum di dalam lingkup masyarakat tersebut, masyarakat negara otomatis, ya. Ini kalau hukum negara. Kalau hukum agama maka masyarakat di dalam agama. Tapi konteks yang ingin saya sampaikan ini adalah hukum positif, artinya hukum negara. Hukum dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, kan gitu. Hukum dibuat oleh badan resmi yang berwajib, dan kita tahu sendiri siapa yang membuat, kan? Itu DPR, MPR, kan. Pelanggaran terhadap hukum yang disusun itu yang sudah diundangkan. Nah, kalau ada terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka akan dilakukan tindakan hukum atau tindakan tertentu. Tindakan hukum itu dilakukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, begini teman-teman. Bayangkan kalau tidak ada hukum, bagaimana kita hidup bermasyarakat, kita hidup bernegara, ya. Maka ketika ada sekelompok orang, ada sekelompok masyarakat yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, oleh masyarakat lain, oleh kelompok lain, maka dia mempunyai hak untuk mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Nah, ini harus kita mengerti masalah ini. Apakah kemudian klaim bahwa kelompok itu dirugikan atau dilanggar haknya oleh kelompok yang lain itu secara otomatis langsung bisa dikatakan bahwa pelanggaran itu terjadi? Tentu tidak semudah itu. Ada namanya proses hukum, teman-teman. Proses hukum ini yang kemudian diawali dari setelah menerima laporan, kemudian dipelajari, kemudian diadakan penyelidikan, dimintai keterangan sana-sini segala macam. Nanti akan disimpulkan. Kalau kesimpulannya mengarah kepada pelanggaran itu benar-benar terjadi, maka baru akan ditingkatkan prosesnya. Orang-orang yang atau pihak-pihak yang dinilai atau yang sesuai dengan alat-alat bukti awal melakukan pelanggaran, akan diproses secara hukum. Di sini kita mesti mengerti bahwa proses demi proses ini akan dilakukan sesuai dengan fakta-fakta lapangan yang ada. Maka jangan kemudian ketika seseorang dipanggil, seseorang dimintai keterangan, lalu dilabeli sebagai tersangka. Karena belum tentu, bisa jadi statusnya tidak akan naik. Bisa jadi kalau memang orang tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud, bisa jadi dia cukup memberikan keterangan dan selesai. Tidak sampai pada tahap-tahap berikutnya. Karena tahap-tahap berikutnya itu membutuhkan alat-alat bukti yang cukup untuk menentukan seseorang itu melanggar atau tidak. Alat buktinya harus cukup. Padahal setiap pribadi mempunyai hak untuk mempertahankan dirinya apabila
orang tersebut memang tidak melakukan pelanggaran. Pembuktian awal ya, sebelum proses dilakukan, sebelum proses berikutnya dan statusnya dinaikkan, tentu semuanya mempunyai hak untuk masing-masing menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang dipahami oleh masing-masing orang. Nah, kaitan dengan ini teman-teman, kita semuanya ini member ya. Member VTube ini semuanya sama posisinya. Di hadapan hukum sama, di hadapan VTube kita juga sama. Artinya apabila ada satu member kemudian menuntut member yang lain, lah ini tentu proses penilaiannya akan cukup panjang. Karena apa? Karena kalau dasar dari tuntutan itu adalah tentang penipuan atau tindakan yang merugikan atau apa saja yang kemudian arahnya adalah melanggar hak orang lain, maka benarkah apa yang dituduhkan itu terjadi sampai ke tahap pembuktian di persidangan nanti? Itu semua melalui proses yang cukup panjang, dan kita di depan hukum semuanya sama. Ketika itu maka sampaikan saja apa yang ada, jangan mengarang cerita, jangan menganggap orang lain tidak tahu ya, jangan menganggap orang lain kecil ya. Pokoknya di depan hukum kita adalah sama, sehingga yang berbedanya perspektif ya, perspektif masing-masing orang terhadap kejadian itu berbeda. Maka pihak yang berwajib nanti yang akan menilai semuanya. Yang penting bagi setiap orang yang mungkin dilibatkan ya di dalam proses ini, supaya menyampaikan apapun itu sesuai pengetahuannya, sesuai apa yang dilihat, dirasakan, dilakukan ya. Jangan mengarang cerita. Saya pesan seperti itu pada teman-teman. Barangkali ya nanti ada yang juga dimintai keterangan, sampaikan apapun itu apa adanya. Jangan khawatir bahwa sesuatu yang buruk itu menimpa seseorang tidak atas perbuatannya, itu tidak terjadi. Allah tidak menimpakan kesulitan kecuali orang itu melakukannya sendiri. Kalau orang lain memaksakan kesulitan dengan proses hukum, saya kira itu tidak akan bisa. Dan mudah-mudahan sang mandataris menyatakan cooling down juga karena soal-soal seperti ini. Mudah-mudahan bukan masalah yang lain. Karena saya punya husnudzon pada beliau. Beliau termasuk orang yang benar-benar memperjuangkan kepentingan begitu banyak orang, khususnya mereka yang berada di dalam jaringannya. Kalau memang menyatakan cooling down karena masalah ini, ya mudah-mudahan semuanya diberikan jalan yang paling baik ke depannya. Demikian, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa melihat atau memandang kejadian ini secara objektif dan jangan mudah menggoreng isu, apalagi sesuatu yang belum, misalnya tadi seseorang dipanggil untuk dimintai keterangan lalu dilabeli sebagai tersangka
Saya harap teman-teman tidak seperti itu, karena kita sesuai dengan pengetahuan kita. Kita akan dinilai sesuai dengan pengetahuan kita. Jangan mendahulukan omongan sebelum berpikir. Jangan mendahulukan perbuatan sebelum berpikir. Karena kenyataannya segala blunder, kesalahan-kesalahan manusia ini kebanyakan terjadi karena berbuat dulu, mikir belakangan, atau bicara dulu, berpikir kemudian. Sebaiknya kita berpikir, lalu berbuat, berpikir, lalu berbicara. Selamat malam, tetap optimis.